Saya tetap mengingatkan secara mendasar bahwa ketika kita kemudian mengelola bumi yang kita cintai ini, maka pengelolaan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan yang namanya keseimbangan. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dirjen Minerba Kementerian SDM yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Pertambangan ya Pak Rose Yoserza. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kementerian Investasi atau BKPM, maaf. Yang saya hormati Kadis ESDM Provinsi Jawa Barat, Bu Ai Sadiah, yang mewakili Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur hari ini. Juga yang saya hormati, saya banggakan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Edi Suparno, beserta teman-teman Komisi 7, Pak Rian Firmansyah, Pak Bambang Hermanto yang hari ini hadir, para inspektur pertambangan dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan pembinaan pertambangan mineral pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mungkin bagi sebagiannya acara ini pernah dilakukan juga di tahun yang lalu ya. Dan tentunya ini adalah sebuah kegiatan yang baik bagi kita bersama, dan kemudian juga saya hanya ingin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi Suparno tadi ya. Karena kalau kita berbicara tentang pertambangan, saya selalu mengingat sederhana bahwa kita ini sangat harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan sumber daya alam, sumber daya mineral yang luar biasa di Indonesia. Karena pertambangan ini basis utamanya adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di tanah kita ini gitu, di tanah Jawa Barat ini terutama misalnya seperti itu. Karenanya saya tetap mengingatkan secara mendasar bahwa ketika kita kemudian mengelola bumi yang kita cintai ini, maka pengelolaan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan yang namanya keseimbangan. Kata kunci keseimbangan ini punya dampak yang luar biasa. Karena ketika ada faktor-faktor yang kemudian ada unsur-unsur yang menjadi tidak seimbang, maka di sana nanti akan ada bencana. Keseimbangan itu misalkan terkait dengan sebagai pengusaha tentu memang berharap ada profit dari urusan itu. Keseimbangan itu nanti akan menyangkut kepada lingkungan hidup. Keseimbangan itu akan menyangkut juga pada persoalan keamanan. Keseimbangan itu juga akan menyangkut masalah tenaga kerja. Jadi banyak hal yang terkait di dalam unsur keseimbangan itu. Dan kalau ada unsur keseimbangan ini yang bermasalah, maka pasti akan terjadi satu dampak-dampak yang kita tidak harapkan. Karenanya ini hal pertama menurut saya yang kita semua perlu sadari secara bertanggung jawab penuh terkait dengan pengelolaan pertambangan. Yang kedua saya ingin sampaikan berkaitan dengan transparansi ya. Dalam hal ini adalah juga khususnya kepada pemerintah ya, di dalam mengeluarkan aturan pembinaan atau proses gitu ya, perizinan dan lain-lain. Biasanya ini faktor transparansi ini bisa menimbulkan permasalahan. Kepastian hukum, aturan tadi disampaikan oleh Pak Edi, ternyata ada turunan dari PP yang belum turunan undang-undang PP yang belum keluar gitu ya, terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Justru ini adalah hal yang sangat penting. Dan rupanya ini di pemerintah kita ini soal turunan undang-undang selalu jadi PR yang harusnya setahun keluar bisa lebih dari setahun keluar. Di tingkat provinsi juga begitu Bu. Perda yang mengamanatkan Pergub, kadang-kadang Pergubnya nggak keluar-keluar gitu.
Padahal ini berbahaya kalau secara kepastian hukum. Karena nanti orang mau mengacunya seperti apa, atau kejelasan detail teknisnya seperti apa. Karenanya saya mendorong, memang betul saya sepakat dengan Pak Edi, kita dorong agar kepastian hukum ini ya turunan dari undang-undang tadi yang diharapkan bisa memberikan kejelasan terkait dengan pembinaan dan pengawasan itu bisa segera diproses oleh Kementerian ESDM. Hal yang selanjutnya saya ingin sampaikan tentang sinergitas. Ini kayaknya memang koordinasi sinergitas itu seperti mudah diucapkan, tetapi pada kenyataannya tidak sederhana. Sinergitas ini adalah antara Kementerian ESDM, BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja misalnya, ya, terkait dengan aturan-aturan yang ada. Karena kami menghadapi banyak masukan, aduan masyarakat, ya, ataupun persoalan di lapangan ketika tidak terjadi koordinasi yang baik antara Kementerian Investasi misalkan dengan Kementerian ESDM itu sendiri, atau kemudian nanti dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam urusan tenaga kerja. Ini kita berhadapan dengan sangat banyak persoalan. Demi investasi ternyata urusan tenaga kerja diabaikan, demi investasi urusan lingkungan hidup terabaikan, itu ya. Atau misalkan saking memperhatikan masalah lingkungan hidup sedemikian rupa, jadi kemudian ada persoalan dengan investasi misalnya seperti itu. Nah ini kan harusnya kita tahu prioritasnya di mana gitu. Nah ini tetap kami mendorong bahwa sinergitas antara tadi ya Kementerian ESDM, BKPM, Lingkungan Hidup dan juga Ketenagakerjaan khususnya ya dalam hal ini, karena persoalan-persoalan pertambangan banyak sekali terkait dengan kementerian-kementerian ini. Saya harap ini tetap ditingkatkan ya, ditingkatkan. Karena investasi yang terjadi di negara kita ini juga harus berorientasi kepada tumbuhnya kemakmuran masyarakat. Jadi investasi itu buat siapa? Ya, usaha itu buat siapa? Siapa yang diuntungkan dari sebuah proses usaha pertambangan itu misalnya. Karena kita berharap bahwa yang mendapatkan keuntungan lagi-lagi kembali kepada masyarakat ya. Kami tidak ingin kasus-kasus yang terjadi di berbagai macam lokasi pertambangan yang mungkin sekarang ini banyak terjadi di luar Jawa Barat, itu juga bisa berpotensi terjadi di Jawa Barat gitu ya. Nah ini harus diperhatikan ya proteksinya. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, memang persoalan pada implementasi dari satu kebijakan atau dari satu undang-undang misalkan, itu seringkali bukan pada perencanaannya. Perencanaannya itu kita bisa banyak yang bagus-bagus gitu ya. Tetapi ternyata persoalan implementasi ini ada pada prosesnya, dari sejak pengorganisasiannya atau interpretasi daripada kebijakan itu, dan juga bagaimana penerapan di lapangan. Juga nanti ada faktor-faktor seperti faktor-faktor kekuasaan, faktor-faktor kemanfaatan. Siapa yang sedang berkuasa dan bagaimana apakah aturan itu kemudian dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa, ataukah misalkan ada kemanfaatan atau kepentingan apa yang ada di dalam satu peraturan itu yang bisa jadi ternyata menguntungkan hanya segelintir pihak saja. Karenanya di dalam implementasi ini kemudian yang menjadi penting adalah aktor, artinya implementatornya dalam hal ini adalah yang melaksanakan kebijakan itu, yang melaksanakan undang-undang ini, yang melaksanakan mungkin nanti turunannya, PP-nya itu siapa. Pemahamannya harus benar tentang peraturan tersebut dan kemudian harus objektif. Ya, karena kalau misalnya pelaksana dari PP ini juga tidak memahami peraturannya seperti apa, atau bahkan kemudian tidak menjalankan aturan dengan sebenar-benarnya, pasti ini akan menimbulkan persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami di sini juga mungkin sekaligus kembali memperkenalkan kami terbuka jika ada masukan atau hal-hal yang dianggap pada pihak pemerintah ada hal-hal yang tidak transparan atau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ataupun ada proses-proses yang terhambat dalam persoalan birokrasi dan lain-lain, Bapak dan Ibu bisa juga menghubungi kami menyampaikan masalah ataupun
temuan-temuan di lapangannya kepada kami, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kami bisa kemudian mengkomunikasikannya dan berkoordinasi dengan khususnya Kementerian ESDM agar tantangan atau masalah yang dihadapi di lapangan itu bisa lebih terselesaikan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak tadi yang sudah menyampaikan masukannya. Saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi ya, terkait dengan undang-undang. Undang-undang itu adalah sebuah aturan yang sangat mungkin diubah ataupun direvisi. Itu sangat mungkin. Nggak usah jauh-jauh lah ya, undang-undang IKN belum setahun sudah direvisi gitu. Jadi artinya nggak ada tabu buat kita untuk merevisi satu aturan kalau memang itu dirasakan perlu penyempurnaan. Karenanya saya sih mendorong, saya sepakat tadi dengan Pak Edi, Pak Prabowo tadi kalau secara asosiasi, Bapak kan asosiasinya level Indonesia ya. Jadi kalau ada masukan, bahkan mungkin kalau ada kajian yang lebih komprehensif ya secara ilmiah dengan secara praktek lapangan seperti apa, kajian ilmiahnya juga seperti apa gitu ya, itu bisa menjadi masukan kepada kami juga, termasuk di Kementerian ESDM ya. Kita nggak perlu merasa takut kalau ada yang memprotes atau memberikan masukan, diterima. Termasuk kalau dari Jawa Barat juga bisa mempelopori, misalnya memang ada banyak sekali masukan, tidak terlalu terperhatikan misalnya sektor pertambangan batuan ini misalkan gitu ya, seperti itu. Jadi silahkan dilakukan karena ya dengan skup pertambangan yang sangat luas gitu, dan undang-undang itu seringkali juga memang tidak bisa terlalu rigid kalau di undang-undang. Ini kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi. Jadi kalau kondisinya A apa yang harus dilakukan, kalau kondisinya B apa yang harus dilakukan. Saya kira ini hal yang tetap bisa kita jalani bersama, dan silahkan dikoordinasikan mungkin dari Kementerian SDM ataupun Dinas SDM dari provinsi pun gitu ya. Ada hal-hal yang dirasa bahwa dalam undang-undang ini belum keurus nih gitu ya, belum diatur gitu kan, seperti itu. Termasuk juga Pak, Ibu, Bapak yang di dalam di dalam proses-prosesnya misalkan merasa ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, kalau pengusaha ini kok lancar, kalau pengusaha ini kok susah dan lain-lain. Sebetulnya ini juga menjadi hal yang bisa dilaporkan kepada kami gitu ya. Jadi biar kita bisa telusuri permasalahan-permasalahannya. Termasuk juga tadi ya, karena memang kalau kita berbicara tentang tambang pada batuan ini, kami ingin lebih ya bisa dirasakan manfaatnya memang secara langsung ya oleh masyarakat sekitar. Dan tadi saya juga yakin, saya juga memahami betul terkait dengan tenaga kerja ya, kalau ada persoalan dengan izin yang ditutup, ini kaitannya dengan tenaga kerjanya mau seperti apa. Karenanya komunikasi saya berharap dalam hal ini, karena pembinaannya didelegasikan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga bisa dilayani dengan sebaik mungkin dan ada terobosan-terobosan terkait dengan hukumnya. Ini yang jadi persoalan di negara kita, ini kepastian hukum. Aturan antara satu instansi dengan instansi yang lain bisa jadi berbeda. Nah, saya harap ada koordinasi yang lebih baik lagi, terutama kalau tadi berkaitan juga dengan masalah reklamasi, mungkin kita juga harus duduk bareng lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Apa sih pokok persoalannya yang kemudian tadi ya, misalnya ternyata yang penting di pengawasannya, yang penting misalnya proses reklamasinya lingkungan hidupnya terjaga ya, tidak merusak secara alam di sekitarnya ya, itu tuh bisa diwujudkan dalam bentuk seperti apa. Jadi saya kira koordinasi ini yang harus ditingkatkan, tapi sekali lagi saya sepakat, silahkan Pak, kita bisa bertemu di DPR dengan membawa mungkin hasil kajiannya atau juga masukan bahwa kejadian ini terjadi di provinsi A, provinsi B, provinsi C. Dan saya kira kalau dengan skala yang sudah relatif masif seperti itu di seluruh Indonesia, kita juga akan semakin kuat mendorong kalau misalnya dirasakan perlu ada revisi pada
undang-undang ini itu ya. Karena kita juga tidak ingin asal revisi, kita juga tidak ingin dikit-dikit revisi gitu ya. Jadi nggak ada marwahnya undang-undang itu kalau sedikit-sedikit revisi. Tapi kalau memang jika revisi itu betul-betul memang dibutuhkan, ya tidak tabu sekali lagi buat kita juga untuk melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Terima kasih. PKS, Pembela Rakyat.